Dikti Wilayah 2. Pada kesempatan kali ini kembali lagi pada segmen Bonsai Ngobrol Santai. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema mengenai aplikasi Limas dan SSO atau Single Sign On dengan dua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak, Pak Zul, silakan Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Zulkifli STMkom. Saat ini di LL Dikti 2 menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi ya dalam membantu pengembangan IT di LL Dikti Wilayah 2. Mungkin selanjutnya Pak Irsan. Oh boleh, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsan Aras selaku Ketua Tim Sistem Informasi di LL Dikti Wilayah 2. Itu Mbak Cil. Ya. Oke, kita udah kenalan nih. Sekadar informasi aja nih buat teman-teman semua. Kalau Pak Irsan sama Pak Zul ini tergabung dalam tim IT LL Dikti 2 yang sedang mengembangkan SSO pada setiap aplikasi LL Dikti 2. Baik, mungkin kita langsung aja nih Pak ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama untuk Pak Irsan nih. Apa aja sih aplikasi yang ada di LL Dikti 2? Baik, makasih Mbak Cil, pertanyaan yang bagus. LL Dikti Wilayah 2 saat ini memiliki beberapa aplikasi, diantaranya adalah Dites, Mismonic, Ampera, Dites BKD, lalu ada juga Amanda. Nah, semuanya ini masih berdiri di satu aplikasi masing-masing. Nah itu, jadi aplikasi yang sudah ada berjalan inilah yang nanti akan kita jadikan menjadi satu. Oke, ternyata banyak ya Pak aplikasi yang ada di LL Dikti 2 ini. Betul sekali, ini semua dibantu juga sama teman-teman dari tim pengembang IT, dari Pak Zul dan tim kita untuk pengembangan aplikasi yang dari LL Dikti Wilayah 2. Nah, berkaitan dengan tema kita tadi ya Pak, tentang keterkaitan SSO dan aplikasi yang ada di LL Dikti itu berkaitan tentang apa ya Pak? Keterkaitannya sangat erat sekali Mbak Cil. Jadi selama ini kalau kita mau masuk ke dalam suatu aplikasi harus menggunakan user dan password yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan SSO ini, Single Sign On, jadi masuk satu aplikasi, dalam satu aplikasi namanya Limas, nanti cukup satu kali masukkan username dan password, maka bisa menggunakan untuk aplikasi yang lainnya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan tadi udah bahas tentang Limas nih. Kalau boleh tahu apa sih Limas itu Pak? Limas itu adalah layanan informasi mutu, akademik, dan sumber daya. Ini aplikasi yang menjadi satu rumah untuk seluruh aplikasi yang ada di wilayah 2, di LL Dikti Wilayah 2. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman di perguruan tinggi cukup mendownload aplikasi Limas di App Store. Dengan mendownload itu cukup satu kali mendaftar saja, maka sudah bisa digunakan untuk semua aplikasi. Wow. Berarti kita langsung download aja Limas. Jadi semua aplikasi itu bisa masuk dari satu user. Betul sekali. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Zul. Oke, baik, langsung aja nih ya Pak. Secara umum nih, apa sih pengertian SSO itu Pak? Mungkin dari Pak Zul. Baik, ya. Terima kasih ya Mbak ya. Jadi SSO ini sebenarnya lahir dari seperti yang disampaikan oleh Pak Irsan tadi ya. Jadi LL Dikti 2 ini berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman ya, dalam arti kalau sekarang kan dunia digital gitu kan, semua apa-apa itu transaction data itu kan melalui digitalisasi. Nah, LL Dikti sendiri mulai di tahun 2021 ya kalau nggak salah waktu itu ada semacam upaya ya untuk meningkatkan pelayanan ya. Sedangkan LL Dikti 2 ini kan memang merupakan lembaga layanan ya. Bagaimana pelayanan ini bisa diberikan optimal ya untuk untuk bisa diakses oleh perguruan tinggi. Kemudian di perguruan tinggi ada operator, dosen, kemudian
user-user lainnya tentunya ya. Nah, dari perkembangan kesini-sininya, LLDP2 ini ternyata memang untuk aplikasi pertama itu digital, dites ya, digital tracking system. Nah, aplikasi ini motivasi awalnya adalah waktu itu kan untuk pengajuan seperti passing, kemudian tubel, ibel, kemudian laporan untuk terakhir itu adalah SEDOS ya, BKD SEDOS itu kan kita memikirkan dosen-dosen atau perguruan tinggi yang berada di wilayah yang jauh dari jangkauan LLDP2 gitu ya. Misalnya seperti teman-teman kita di Bangka Belitung ya, itu saya pernah juga ke sana, itu luar biasa jauhnya ya. Bayangkan misalnya untuk pelaporan di BKD misalnya itu kan satu dosen aja bisa kalau kita arsipkan itu bisa satu kotak file loh ya. Itu luar biasa. Gimana kalau perguruan tinggi memiliki 10 dosen yang SEDOS, itu baru 10. Gimana kalau ada satu kampus 30 dosen yang SEDOS, itu luar biasa. Mungkin satu mobil itu dibawa ke sini. Akhirnya pada saat itu LLDP2 ini terjadi kayak semacam tsunami data ya. Nah, bahkan waktu itu ini harus dicarikan solusinya gitu. Nah, ternyata memang respon dari teman-teman di dosen, saya kebetulan dosen juga ya, kehadiran di tes juga ini sangat membantu ya, membantu. Jadi pada saat saya pengajuan kayak saya kemarin terakhir misalnya tubel ya, tubel saya nggak perlu misalnya saya langsung ke sini itu nggak perlu, saya lewat aplikasi aja, dan itu sangat luar biasa. Nah, ternyata dari pengembangan di tes ini ada inovasi-inovasi baru lagi gitu, misalnya untuk manajemen file gitu. Manajemen file sendiri kita ada namanya Mnemonic. Nah, Mnemonic ini LLDP2 juga sudah punya database untuk pengarsipan file ya. Kemudian ada istilah PPDOS, yang PPDOS ini untuk notif untuk dosen ya, untuk dosen yang berkaitan dengan JJA, dan ini penting kalau menurut saya karena memang tujuan dari dosen itu sendiri kan bagaimana secara kelembagaan mereka kan ada yang mengingatkan terkait dengan jenjang akademik, tapi di sisi lain LLDP2 juga memberikan pelayanan terhadap notif aplikasi. Nah, aplikasi ini kan banyak. Nah, bagaimana aplikasi-aplikasi ini biar tidak terlalu melakukan istilahnya apa ya? Misalnya setiap sistem kita login lagi, klik login lagi. Nah, ini kan buat tidak efektif ya. Apalagi user-user kita yang sering lupa password sebenarnya. Kalau kita restore lewat email kan nggak masalah ya. Tapi yang lebih parah lagi banyak juga kasus-kasus dosen yang lupa email malah lupa Pak Irsan. Nah, ini menjadi perhatian Pak Kepala ya bersama LLDP2 lah. Makanya lahirlah single sign-on seperti itu. Berarti SSO ini mempermudah para stakeholder ya Pak, khususnya di lingkungan LLDP2. Iya, tentunya seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Irsan bahwa memang SSO ini sudah kita bisa akses di Play Store ya. Nah, nanti aplikasi ini kita download melalui smartphone kita kayak gitu, apa namanya HP atau tab gitu. Nah, kita install di situ, kemudian kita lakukan login, otomatis aplikasi-aplikasi yang ada di LLDP2 itu kita bisa akses dengan mudah seperti itu. Berarti sangat-sangat memudah sekali. Iya. Oke, mungkin lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan dalam membuat sistem SSO ini Pak? Ya, ini pertanyaan menarik nih Pak. Ya, tentu saja yang pertama itu adalah komitmen ya. Komitmen dari kalau di LLDP2 nih pucuk pimpinan tentunya kepala LLDP2 ya, Prof. Ishak gitu kan. Kemudian nanti akan diterjemahkan oleh tentunya di sini ada bagiannya ya. Di sini ada Pak Irsan ya, bagian sistem informasi yang melakukan kajian-kajian, kemudian melakukan analisa apakah aplikasi ini akan kita kembangkan atau apa, karena memang dasar dari pengembangan aplikasi ini tentunya dari analisa-analisa istilahnya case yang ada di lapangan ya. Jadi tidak aplikasi ini langsung dibuat, oh buat ini enggak. Jadi memang ada kayak semacam memang tahapan-tahapannya. Kemudian setelah itu nanti Pak Irsan akan menyampaikan ke kami, ke tim gitu kan. Saya kebetulan saya bersama ada namanya Pak Dr. Joko Triloka ya, kemudian ada Mas Gali, kemudian ada Pak Agustinus, Pak Tata, itu memang tim yang mengembangkan IT selama ini.
Dan kemudian apa yang perlu kita persiapan? Tentunya kebijakan ya, komitmen dari Pak Kepala tentunya Pak Ihsan ya. Iya, Kemudian setelah itu baru nanti kalau secara teknis sih tidak ada yang perlu dipersiapkan yang sangat sulit ya, karena memang cukup dengan koneksi internet, kemudian media-media yang sudah terkoneksi internet kita sudah bisa mengakses kok. Siap. Berarti banyak yang harus disiapkan, terutama komitmen nih ya Iya, Pak? tentunya itu ya komitmen ya dari pimpinan ya. Iya. Tentunya itu yang pertama ya. Iya. Jadi kalau misalnya pimpinan sudah memiliki komitmen yang kuat ya pasti ini akan berjalan ya tentunya seperti itu. Ya. Oke, ini aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ya, Pak, untuk Pak boleh. Zul. Ya. Terkait dengan dalam merancang SSO nih Pak, pasti ada kendala kan Pak? Ya. Nah, apa sih kendalanya Pak? Kalau kendala sih sebenarnya kalau secara signifikan sih nggak ada ya kendalanya gitu kan. Cuman memang kendala ini lebih kepada waktu aja sih sebenarnya ya. waktu. Jadi sekali lagi tadi bahwa pengembangan aplikasi ini kita tidak bisa juga buru-buru ya. Jadi memang pengembangan software ini ada tahapan-tahapannya. Kalau teorinya kan kalau orang-orang komputer paham ya gitu. Jadi ada tahapan requirementnya, kemudian ada analisanya. Di analisa ini yang kita libatkan gitu orang-orang LLDP2-nya, pihak-pihak terkait seperti itu. Oke, wah 2 jempol nih buat Pak Zul dan tim. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ihsan. Apa? Baik, ini pertanyaan terakhir Boleh, ya sebagai silakan. penutup. Apa sih Pak output yang diharapkan dengan sistem SSO ini kepada para stakeholder khususnya di lingkungan LLDikti 2? Baik, Mbak Cil. Jadi yang kita harapkan dari LLT Wilayah 2 dengan munculnya SSO ini lebih mempermudah stakeholder kita dalam penggunaan aplikasi yang ada di LLT Wilayah 2. Jadi tidak ada lagi istilahnya, Pak saya lupa password, Pak saya minta reset passwordnya. Nah, jadi tidak ada. Jadi setiap aplikasi yang mereka mau buka cukup satu kali menggunakan username dan password yang sama. Jadi tidak berbeda. Nah ini yang masalahnya teman-teman stakeholder ini seringkali satu aplikasi passwordnya A, nanti aplikasi yang B passwordnya B. B juga. Jadi setiap kali aplikasi berbeda-beda password. Nah kalau ini tidak, jadi dengan menggunakan SSO ini lebih memudahkan teman-teman di perguruan tinggi ya stakeholder kita dalam mengakses pelayanan yang ada di LLT Wilayah 2. Jadi tidak ada lagi istilah Pak saya susah nih mendapatkan pelayanan di LLT Wilayah 2. Tidak. Jadi sekarang kita lebih permudah, aksesnya lebih permudah. Mau apa? Mau pelayanan persuratan kita ada di Dites. Dites kita ada 28 layanan yang ada di sana. Terus mau notif untuk dosen ada di Pempeddos. Terus mau menanyakan masalah klinik SPMI ada di Ampera, terus ada BKD Dites, terus yang terakhir ini adalah Amanda. Nah Amanda ini adalah produk bukan terakhir ya, tapi produk yang akan segera kita kerjakan kita launching lah, sudah di launching tapi tinggal finalisasi diterapkan di perguruan tinggi. Apa Amanda? Amanda adalah absensi yang diperuntukkan untuk dosen PNS DPK LLDikti Wilayah 2. Nah itu jadi teman-teman di perguruan tinggi, Bapak Ibu di perguruan tinggi, stakeholder kita itu lebih dimudahkan dan lebih dimanjakan sebenarnya dengan aplikasi ini. Jadi ini juga memutus sebenarnya untuk supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau dulu harus tatap muka benar ke LLDikti Wilayah 2, sekarang tidak wajib harus ke LLDikti Wilayah 2, cukup melalui aplikasi-aplikasi yang ada, semuanya sama, layanannya juga sama, semuanya diakomodasi semuanya, tidak ada yang tidak dilayani. Itu Mbak Cia. Wah menarik banget nih Pak, sangat-sangat mempermudah dengan adanya SSO dalam aplikasi di LLDikti 2. Baik, Dulur udah tahu kan sekarang jadi SSO dan aplikasi Limas itu. Mungkin ini udah di penghujung acara. Oke, sebagai penutup nih untuk Pak Zul boleh nih closing statement? Ya baik, ya sekali lagi untuk
sahabat-sahabat saya yang berkarir di dosen gitu ya. Saya juga saat ini juga sebagai dosen gitu kan, bahwa kita meyakini bahwa apa yang menjadi cita-cita dari Kepala LL Dikti Wilayah 2 melalui LL Dikti 2 gitu kan, akan terus ya melakukan inovasi-inovasi, kemudian meningkatkan pelayanan-pelayanan baik secara digital ini tentunya ya, akan terus dilakukan oleh LL Dikti Wilayah 2. Mungkin terakhir, sukses LL Dikti 2. Oke, baik, kita udah di ujung acara. Nantikan konten-konten menarik lainnya di sosial media LL Dikti 2, khususnya YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Salam pikir LL Dikti Wilayah 2. Kami bersama Anda, kami siap melayani. Oke, bye-bye.